ulama itu ahli warisnya Nabi. Jadi mereka ahli warisnya Nabi. Yang ulama warisi dari Nabi ilmu, bukan dinar, bukan dirham, bukan uang emas, bukan uang perak. Al ulama'u warasatul anbiya, para ulama ahli waris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewarisi dinar, uang emas, tidak mewarisi dirham, uang perak. Wa inna ma warrasul ilma. Yang mereka warisi adalah ilmu. Maka apa tugasnya ulama? Menjelaskan kepada umat apa yang dibawa oleh nabi, yang ada di Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis. Karena tidak semua orang punya kapasitas intelektual kecerdasan yang sama. Mohon maaf, lebih banyak orang yang yang bodoh atau yang pas-pasan daripada orang yang cerdas. Dulu sahabat Pak, nggak butuh itu tanya-tanya, ya Rasulullah apa maksudnya ini, apalagi namanya, mereka sudah tahu meskipun tanpa diberitahu oleh Nabi SAW. Tapi kita di belakang Pak, banyak yang tidak memahami ini agama, merasa sulit, maka diberi kemudahan. Jadi apa yang ulama lakukan itu justru untuk memudahkan. Contoh, Nabi tidak pernah menentukan ini rukun salat, ini sunnah salat, sekian jumlahnya rukunnya, sekian jumlahnya sunnahnya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Ulama yang kemudian merumuskan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, rukunnya salat ada 13. Ada tidak Nabi mengatakan rukunnya salat 13? Tidak ada. Jangan lagi kemudian seperti yang ditanyakan tadi, kita mengatakan, kenapa ini mazhab Syafi'i mengatakan rukun salat 13? Apa mereka merasa lebih pintar daripada Nabi? Bukan merasa lebih pintar dari Nabi, tapi lebih pintar daripada orang kebanyakan. Orang kebanyakan yang mau dikasih paham, dimudahkan. Bukan nabinya yang membutuhkan pembagian itu. Orang awam ini yang membutuhkan. Supaya orang awam tahu ini rukunnya, statusnya apa itu rukun. Kalau kamu tidak kerjakan, salatmu tidak sah. Kalau yang ini sunnah ya sunnah. Kalau kamu tidak kerjakan, salatmu tetap sah. Coba Pak kalau tidak dikasih pemahaman, langsung semua mau baca hadis. Langsung baca hadis. Dibaca, oh Nabi itu kalau salat angkat tangan. Saya tidak angkat tangan tadi, berarti tidak sah salatku ini. Karena dia tidak tahu mana rukun, mana sunnah. Cuma baca hadis saja. Nah ulama menjelaskan, oh kalau angkat tangan itu hukumnya sunnah, tidak sampai rukun. Jadi kalau kamu tidak angkat tangan, salatmu tetap sah, pahalamu yang kurang. Bukan karena ulama lebih pintar daripada Nabi. Di masyarakat banyak yang bodoh, yang butuh untuk diberikan pemahaman. Dulu Nabi Pak tidak menjelaskan seperti itu kepada para sahabat paham. Tanpa dikasih tahu pun ini rukunnya, ini sunnahnya, oh para sahabat sudah memahaminya. Begitu juga tadi nama-nama salat. Kalau kita kan dikasih tahu saja satu puasa, ada itu puasa Syawal lah, pasti bertanya lagi, bagaimana niatnya Ustaz? Nah, kasih tahu kalau masuk ke masjid salat sunnah kina, apa itu niatnya Ustaz? Coba kalau tidak ada namanya, sulit untuk menjelaskan oh niatnya begini. Maka setiap salat itu diberikan nama. Fungsi niat itu 3. Satu, membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Karena ibadah itu banyak yang sama bentuknya. Tahiyatul masjid, qabliyah, salat sunnah wudu, taubat, istihara, sama semua bentuknya. Yang membedakan apa? Niatnya. Maka dikasihlah nama. Kasih nama salat-salat tersebut. Nah, fungsi niat yang ketiga, mengubah amalan yang tadinya mubah berubah menjadi bernilai ibadah. Satu lagi sekalian penting juga. Biasa ada yang mengatakan begini, kamu mau ikut Nabi atau ikut ulama? Orang awam kalau mendengar pasti ikut Nabi ini. Biasa kalau disampaikan, menurut Imam Syafi'i ini sunnah, langsung. Kamu mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi?
Wah, ini juga Pak, keras tapi bodoh. Mohon maaf saya keras juga sampaikan karena ini banyak mempengaruhi umat yang seperti ini. Mau dikatakan, kau ikuti Nabi atau ikuti ulama? Bukan Nabi dan ulama yang mau dibandingkan. Mestinya itu orang ditanya, kamu mau ikut Nabi sesuai pemahaman Imam Syafi'i terhadap hadisnya Nabi, atau kau mau ikut Nabi sesuai pemahamanmu? Jadi bukan antara Nabi dengan ulama, antara ulama dengan pemahamanmu. Karena ada orang baca hadis langsung, ini ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Pemahamannya bagaimana? Kamu pahami sendiri. Nah, ini ada juga ada hadis, ada pemahaman dari para ulama kita. Kadang-kadang kalau kita mau memahami sendiri itu keliru. Orang juga biasa tidak tahu membedakan yang mana teks, yang mana pemahaman terhadap teks itu. Dalam banyak hal. Tidak tahu membedakan yang mana hadis, mana pemahaman terhadap hadis. Sama juga ulama. Sering ulama kasihan disalahkan, dikafirkan karena apa? Dia tidak bisa membedakan yang mana perkataan ulama, yang mana pemahaman orang terhadap perkataan ulama itu. Pemahamannya yang dihukumi. Dia sendiri yang membuat pemahaman terhadap ulama. Lalu dia katakan kafir ini. Tidak pada ulama sufi yang mengatakan hulul. Saya masuk ke tasawuf sedikit. Hulul itu Tuhan bertempat dalam diri manusia. Nah, ada ulama tasawuf yang mengatakan begitu, pasti kafir. Tapi ada ulama tasawuf yang dituduh berpaham begitu karena pemahamannya. Cara dia memahami perkataan ulama yang salah. Ya. Ketika Abu Mansur Al-Hallaj Qaddasallahu sirra mengatakan anak al-haq, sayalah kebenar. Ini dia sudah mengaku-ngaku Tuhan ini. Bukan dia mengaku Tuhan, pemahamanmu yang begitu menganggap dia mengaku Tuhan. Lalu kamu kafirkan atas dasar pemahamanmu, bukan atas dasar perkataannya. Jadi sama tadi, kalau ada yang bertanya lagi, Pak, kamu mau ikut Nabi atau ikut ulama? Tanya balik, kamu mau ikut Nabi berdasarkan pemahamanmu sendiri atau mau ikut Nabi berdasarkan pemahamannya ulama? Kalau saya lebih aman, lebih nyaman mengikuti pemahaman ulama terhadap hadis daripada mengikuti pemahaman orang yang tidak tahu hadis, yang kadang-kadang bahasa Arab saja tidak tahu. Lebih parah lagi itu terjemahan tidak pakai. Terjemahan ini ada hadis, mana hadis? Bukan hadis, itu terjemahannya. Berdasarkan terjemahan hadis dia pahami sendiri, itu yang dianggap sebagai perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disalahkanlah pemahaman ulama kita terhadap hadis itu. Saya kira itu Bapak Ibu saya. Mohon maaf kalau ada yang keras-keras ini Pak, karena saya di masyarakat sering sekali menjumpai yang seperti itu. Ya, jadi harus dibentengi juga umat supaya tidak mudah terpengaruh.